Sedikit sinopsis dalam film ini menceritakan seorang bos mafia yang namanya Paul Vitti, Paul Vitti. yang mempunyai kecemasan yang sudah lama dideritanya. Kemudian dia juga sudah berganti-ganti nih dokter psikiater, dan pada akhirnya dia menemukan psikiater yang cocok sama dia, yaitu dokter Sobel. Pemirsa yang di rumah tentang bagaimana mengurangi kecemasan, mungkin silakan dari Bang Bayu. Untuk mengurangi kecemasan tentunya kita perlu teman bercerita ya. Jadi anggap aja seperti masalah itu seperti sampah. Kalau kita simpan sampah di ruangan kita ini satu nggak kelihatan, tapi kalau udah terlalu banyak pasti mengganggu ya semaknya. Makanya caranya kita buang. Kita buangin sampah-sampah itu sama bercerita. Mungkin dengan orang terdekat, tentu yang dipercaya ya. Kalau misalnya memang tidak ada, coba ke terapis ya, ke psikolog, ke psikiater, dokter yang bisa dipercaya, profesional lah, seperti itu. Jangan malu. Dari Bang Hasbi ini mungkin ada tambahan? Ya, mungkin selain tambahan dari Bang Bayu, mungkin ya kita sebagai umat yang beragama ya mungkin bisa juga dengan cara berdoa, Masya Allah. gitu kan, apa yang bisa Ustadz sekali. secara positif Ustadz lah ya, beda. secara positif lah ya kan. Jadi kita juga merasa lebih tentram kali ya kan, gitu kan. Atau juga kayak tadi pengembangan dari kata Bang Bayu, di saat pemikiran kita negatif mungkin kita perlu pinjem otak teman yang pemikirannya positif gitu ya, supaya kita dapat hal-hal yang positif juga. Karena tadi kan kita pemikiran negatif, muter-muter di situ aja gitu kan. Sedangkan kawan yang punya pikiran positif ya kita bisa dapat dampaknya positif tadi untuk kita. Gitu sih menurut saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifudin Nasution di acara Seksi Ansetas PP PDS KJI. Dan telah hadir di tengah-tengah saya ini. Sudah lama ya Bang, kita nggak jumpa ya Bang? Sudah lama kali lah. Kayaknya baru 1 jam yang lalu. Iya. Ya, di depan saya ini ada Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan di dekat saya ini adalah Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan ini nih Bang, menarik sekali nih, untuk tema kita hari ini adalah mengangkat suatu film yang dimana ada serial ini sih. Sebenarnya bukan serial ya, lanjutan. Serial itu yang kayak apa, Koko Crunch itu ya? Oh iya, yang makan tiap hari ya. Bahan gandum itu ya. Betul. Dia mengangkat suatu film, Analysis This dan Analysis That. Dan dalam tema kita hari ini adalah preman masih berkonsultasi ke psikiater. Mungkin nanti kita banyak membahas filmnya ya Bang ya. Betul. Jadi kan Bang, ini sedikit sinopsis dalam film ini menceritakan seorang bos mafia yang namanya Paul Vitti, Paul Vitti. yang mempunyai kecemasan yang sudah lama dideritanya. Kemudian dia juga sudah berganti-ganti nih dokter psikiater, dan pada akhirnya dia menemukan psikiater yang cocok sama dia, yaitu dokter Sobel. Oh, bukan dokter Hasbi ya? Enggak. Belum Mungkin itu. nanti next time-nya kali dokter Nanti Hasbi kalau ya. jumpa bisa konsultasi. Konsultasi ya. Bisa. Mantap. Dan yang ini hal yang menariknya adalah Paul Vitti ini dia kan bergonta-ganti psikiater ini. Jadi menurut abang-abang sekalian ini bagaimana sih, kenapa sih dia bisa menjadi gonta-ganti psikiater gitu? Ya, memang pada dasarnya kalau seorang pasien itu Udah sempat ke dokter Hasbi juga, psikiater? memang saat ini belum dokter. Ya, oke. Iya. Jadi memang kalau kita katakan gonta-ganti dokter mungkin seperti kayak dokter shopping jadinya ya. Iya. Mungkin ada rasa tidak puasan ataupun tidak tercapainya pengobatan yang dia dapatkan gitu ya kan. Ya. Jadi makanya dia coba untuk ke dokter lain, dari dokter satu ke dokter yang lain. Iya, ya, iya. kan? Nah, memang ya itu tadi dia rasa kok aku belum sembuh gitu, masih ada kurasakan gitu. Kayak aku sakit ini mungkin gitu kan. Chemistry-nya nggak dapat. Nggak dapat gitu, atau mungkin antara pasien ke dokter atau dokter ke pasien itu belum tercapai membina rapotnya belum ada gitu. Rapot. Iya kan, belum dapat gitu ya. Cuci rapot bisa? Oh nggak bisa. Nggak bayar. Agak bahaya pembahasannya ya, cuci rapot ya. Iya. Nggak paham saya nggak paham. Atau pengalaman seperti itu. Bukan. Nggak ngerti saya nggak ngerti. Pengalaman di negara Konoha mungkin. Jadi itu memang bisa jadi kayak gitu, si Paul tadi kan. Iya.
sampai timbul tadi kayak di film itu kita lihat juga kan sudah sama-sama nonton kita ya, Iya. sampai timbul kecemasan tinggi, mungkin akibat dari dia seorang mafia gitu kan, seorang mafia yang sangat dikenal di daerahnya gitu kan. Malah yang kita herannya tuh seorang mafia bisa juga cemas gitu ya, padahal Cemas. Iya. Betul. tingkat keberaniannya mungkin sudah di atas normal mungkin kan gitu kan, mengganggu ataupun menyakiti seorang tuh tanpa ada perasaan bersalah gitu kan. Berarti Dokter Sobel ya? Dokter Sobel, Dokter Sobel. Itu sama kayak di bajunya Bro Hasbi Oh, ini iya. tuh. Psychiatrist is more than a job. Oh, benar For juga. me it's a life purpose. Sampai ke Paul Vitti-nya juga di-purposein gitu ya. Iya, betul. Boleh, Iya. boleh. Menarik sekali ya. Beli di mana Bang, ya. bajunya ini? Ini Hadiah. properti kayak. sponsor. Sponsor ya. Dan pada film juga dia memang si Paul Vitti ini memang kalau kita lihat kan dia dekat sekali dengan dokter Sobelnya. Betul. Bahkan sampai ke seperti kita bilang bisa tergantung ya dengan dokter Sobel. Setiap dia cemas dia harus ada dokter Sobel di sampingnya. Kalau nggak dia cemasnya makin cemas, makin tinggi. Itu mengapa bisa terjadi tuh? Ya, karena kedekatan itu. Tapi sebenarnya malah tidak terlalu bagus ya kalau sudah terlalu dekat seperti itu. Pada akhirnya memang seperti Dr. Sobel dan Paul Vitti ini ya, aktor-aktor legendaris ini, yang pada akhirnya Dr. Sobel ini malah terseret-seret sama mafianya si Paul Vitti. Benar. Iya. Dicari-cari sih. Malah dia dikejar-kejar polisi, Benar. kejar-kejar preman juga, ya seru juga. Jadi kalau belum jadi psikiater malah jadi takut. Wah bahaya nih. Iya benar. Jadi mungkin ada batasan-batasan juga ya Bang Asbi kan. Betul. Si profesional dan juga pasiennya. Betul. Ya. Ya, mungkin itulah yang bisa apa ya. Jadi memang ada baiknya chemistry itu dijalani, tetapi tidak bisa terlalu dekat kali. Mungkin agak susah nanti Benar. hubungan dengan si pasien maupun dokternya ya kan, karena kan ada kehidupan masing-masing ya bisa Iya. dibilang ya. Ya, Betul. punya kehidupan masing-masing, punya masalah masing-masing. Benar. Karena kita harus ngambil positifnya dari film ini, di mana seorang preman besar yang kita rasa tidak ada rasa takut ya kan, Iya. yang menginginkan rush adrenalin terus-terusan seperti dia kan, hidupnya nggak bisa tenang gitu ya. Benar, Ternyata benar. memang ada gangguan-gangguan kejiwaan yang dialaminya. Nah jadi ya jangan malu. Kembali lagi kita stop stigma bahwasannya mengidap gangguan jiwa itu memalukan, ya. Kita kucilkan, nggak boleh seperti itu. Jadi film-film seperti ini bagus diambil positifnya, seperti itu, gitu ya. Sangat bagus ya. Benar. Tapi saya teringat dengan ini nih. Tadi ada bilang masalah masing-masing, memang juga di ceritanya, di sequelnya, analisis death-nya itu, malah si dokter Sobelnya pun juga kesannya seperti ada masalah juga, seperti kecemasan juga ya kan kalau dilihat. Saya itu orang itu ganti-ganti, di mana kalau kita lihat orang kecemasan itu apalagi dengan gangguan panik kan bisa suruh napas pakai kantung gitu kan. betul, iya. Sampai mereka berganti-gantian ya kan. Nah, dan di situ ditunjukin juga kan bahwa psikiaternya pun sendiri mengkonsumsi Betul. Mengalami. terapi sendiri. Iya. Dan ada kebetulan dia Relaksasi. psikiater, dia bisa menterapi dirinya sendiri dengan obat juga kita lihat kan, Iya, dengan betul. meditasi pernafasan itu juga dia buat. Nah jadi ya gitulah ya manusia, siapa yang nggak bisa kena demam, sama kan seperti Iya itu ya. benar. Berarti Dia kan manusia juga kan. Betul. Berarti semuanya maupun preman, orang Pasti, kaya ya kan, Ah. dokter sendiri pun bisa terkena juga ya gangguan mental ini. Kalau kita lihat ini pada si Paul Vitti ini kan banyak kecemasan ya kan, dia mencemaskan sesuatu itu seperti misalnya kehidupannya, yaitu dia pun takut gila ya kan. Betul. Habis itu dia juga cemas, kemudian harinya dia bagaimana ya kan. Itu apakah merupakan suatu gejala kecemasan itu dia harus terus-menerus kah, atau cemas sekali aja ini kita bilang gangguan kecemasan. Yang kita sebut gangguan kecemasan itu bagaimana sih? Memang kalau gangguan kecemasan itu artinya rasa khawatir yang dialaminya gitu ya.
mungkin yang dialami oleh si Paul Fitty itu sudah berlangsung lama kan begitu. Benar. Sampai kayak tadi kan ada timbul panik, kemudian sampai ada rasa pengen mau mati atau pengen jadi gila dia rasanya kan begitu Benar. kan. Nah makanya lah dia pun datang ke dokter Sobel itu gitu Kalau karena si Paul Fitty sendiri diagnosa ganda ya kayaknya. betul Iya. Gangguan nggak kepribadian hanya juga. Iya, nggak dia hanya kepribadian antisosial ya. betul itu tambah Dengan kepribadiannya. adanya manik juga ya, dia Iya. ada bawa perempuan malah ke rumah dokter Iya. Sobel, makanya pusing kan kalau kita terlalu intens atau dekat Iya. Iyalah seperti sampai itu. dia tinggal di rumah dokter Sobel itu Iya, kan. benar benar benar. Iya kan? Malah ada pesta tapi ratingnya 18 plus ini ya. Oh iya, iya, betul, iya. betul. Nggak untuk anak-anak ini. Iya. Begitulah kedekatan dokter Sobel sama si Paul Fitty kan. Betul. Benar benar. Walaupun film lama tapi masih layak untuk ditonton lah ya. Seru, Iya. lucu, menegangkan. Iya. Betul. Ya, memang berarti gangguan kecemasan ini sebenarnya bisa kita bilang berbagai macam juga ya kan. Lihat kalau kita tengok ada mungkin kita lihat seperti gangguan panik ya kan. Serangan yang tiba-tiba, ada juga yang seperti si Paul ini terus menerus ya kan. Setiap Betul. hari dia cemas. Mungkin lamanya bisa lebih dari setahun mungkin ya, 6 Betul. bulan di atas 6 Ya, bulan dan- ya kan. Ya kayak seperti di film ini juga diceritakan bagaimana kecemasan-kecemasan itu bisa terjadi. Mau dari Paul Fitty-nya juga dokter Sobelnya. Dr. Sobel, Ternyata ada problematika yang belum terselesaikan. Iya, Iya. benar Ya benar. kan, yang dengan orang tuanya. Betul. Nah, jadi di situ juga diceritakan kalau kita perhatikan benar-benar, ternyata ada sesuatu yang buat dia jadi seperti itu gitu ya. Iya, menarik sekali ya. Menarik kan? Seru. Mm. Apalagi Makanya judulnya juga analisis ya. Iya. iya, benar. Benar sekali. Kalau kita lihat juga di akhir-akhir ya kan, di akhir film itu memang baik pun Dokter Sobel maupun si Paul Fitty. Paul Fitty sudah menyadari kenapa awal permulaannya juga ya kan, kenapa dia menjadi cemas awalnya, kenapa dia jadi preman. Kalau kita lihat si Paul Fitty-nya berkuda ya dengan ayahnya ya kan. Iya. Terus si Sobelnya juga, mereka melihat satu dengan yang lainnya. Ini mungkin tidak, yang tadi kalau kita bilang pun hubungan terlalu dekat itu pun nggak baik juga ya kan. Tetapi keterbukaan antara pasien dan dokter itu apakah sangat penting? Kalau kita lihat ini kan karena keterbukaan masing-masing nih di antara si Paul dan Sobel ini dalam film ini ya. Mungkin dari Bang Asmi. Ya, jadi kalau untuk masalah cerita sharing jadinya kan kita lihat di scene itu mereka ada seperti berbicara lah ya kan si Paul Fitty sama Dr. Sobel, bahasa itu bukan hanya kamu saja yang punya masalah gitu, saya juga punya kan begitu kan. Jadi itu memang dari punya masalah masing-masing terjadi dipertemukan di satu scene ataupun satu pertemuan itu mereka punya masalah masing-masing tadi kan gitu kan. Nah, memang dia itu membina raport juga. Artinya gini, si Paul Fitty mau meng-share masalah dia, masalah itu seperti ini loh gitu kan. Nah, kalau sudah dia share semua tanpa harus ditutup-tutupi, makanya bisa dapatlah goalnya itu tentang penyakitnya, arahnya kemana, kemudian masalah terapi juga kan gitu kan. Dan tanpa kita pungkiri juga pelan-pelan si dokter Sobel juga ya sharing terapi, artinya bercerita lah untuk mendapatkan solusi harus seperti apa kamu nanti kan begitu. Ya supaya dapat bondingnya. Iya. Jadi kalau udah ada kepercayaan, trust, nah itu barulah bisa terbuka. Jadi memang ya awal-awal pasien tidak ingin menceritakan atau tidak nyaman sama terapisnya itu hal yang wajar, ya kan? Jadi untuk keluarganya juga baru pertama kali datang jangan mengharapkan untuk si keluarganya ini untuk menceritakan masalahnya terbuka, kan tidak segampang itu. Kita harus buat trust dulu, bonding yang baik sehingga si pasien ini itu, si klien ini itu bisa percaya dulu sama terapisnya, yakin dulu, Benar. baru dia bisa bercerita panjang lebar. Tentu dengan
perbaikin zat-zat kimia yang ada di otaknya dulu ya, neurotransmitter yang diperbaikin dulu. Gitu, barulah bisa dia terbuka, dia nyaman. Nggak bisa kita sekarang saya tanya Dokter Udin kan, Dokter Udin waktu kecil kayak mana? Ada trauma apa? Kan nggak nyaman ya, saya rasa seperti itu kan. Jadi memang ya di film itu tuh analisnya kita juga harus lihat kayak mana kan nggak sehari, berhari-hari kan. Kenapa sampai si Paul Vitti ini berubah-ubah psikiater, ya kan? Begitu juga Dr. Sobel juga awalnya kan dia masih ngancam-ngancam. Iya, benar. Ya kan? Masih ngancam-ngancam. Syukurnya hebat sih Dr. Sobel karena tadi dia bilang for me it's a life purpose. Itu dia. Jadi jadilah psikiater yang benar-benar life purpose tadi ya kan, Bang Hasbi ya. Saya baju Bang Hasbi. Pinjam nanti. Fotokopi nggak bisa fotokopi? Oh jangan. Oh jangan. Susah ya nyarinya ya. Setahun sekali jualnya itu. Ya. Tadi menarik sekali ya. Mungkin kalau kita lihat juga dari filmnya ini, selain dia mengkonsumsi obat-obatan, memang dia juga melakukan seperti psikoterapi juga ya. Kayak misalnya tadi dengan melatih pernapasan. Dan mungkin yang kita lihat bahwa sebenarnya kepercayaan antara satu pasien dengan dokternya itu sangat penting sekali. Pasti, ya. Betul. Memang lihat Dokter Sobel ini pun kuat terhadap edukasi ya. Iya, itulah perlunya edukasi. Betul. Ya selain Jadi, obat ya. Setelah si Paul Vitti bercerita dengan Dokter Sobel, dia kasih edukasi kan gitu kan yang jadi membuat si Paul Vitti merasa nyaman gitu terhadap kondisi dia. Ya, terima kasih abang-abang sekalian. Oke. Mungkin ada saran-saran atau masukan untuk pemirsa yang di rumah tentang bagaimana mengurangi kecemasan mungkin. Silakan dari Bang Bayu. Untuk mengurangi kecemasan tentunya kita perlu teman bercerita ya. Jadi anggap aja seperti masalah itu seperti sampah. Kalau kita simpan sampah di ruangan kita ini satu nggak kelihatan, tapi kalau udah terlalu banyak pasti mengganggu ya semaknya. Makanya caranya kita buangin sampah-sampah itu sama bercerita. Mungkin dengan orang terdekat, tentu yang dipercaya ya. Kalau misalnya memang tidak ada, coba ke terapis ya, ke psikolog, ke psikiater, dokter yang bisa dipercaya, profesional lah seperti itu. Jangan malu. Dari Bang Hasbi ini mungkin ada tambahan? Ya, mungkin selain tambahan dari Bang Bayu, mungkin ya kita sebagai umat yang beragama ya mungkin bisa juga dengan cara berdoa, Masya Allah. kan apa yang bisa secara positif lah ya, secara positif lah ya kan. Jadi kita juga merasa lebih tentram kali ya kan gitu kan. Atau juga kayak tadi pengembangan dari kata Bang Bayu, di saat pemikiran kita negatif mungkin kita perlu pinjem otak teman yang pemikirannya positif gitu ya, supaya kita dapat hal-hal yang positif juga. Karena tadi kan kita pemikiran negatif, muter-muter di situ aja gitu kan. Sedangkan kawan yang punya pikiran positif ya kita bisa dapat dampaknya positif tadi untuk kita. Gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Sampai salah ngomong ini ya. Saking serunya, Ya. tapi bukan cemas ya, bukan cemas. Enggak. Atau panik serangan ya. Cuma waktu membatasi kita, abang-abang sekalian. Terima kasih abang-abang sekalian. Terima kasih, Bro Udin. Telah datang hari ini ya kan. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang ada di rumah ingin berjumpa Bang Bayu bisa di mana? Nah, saya di Pematang Siantar di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi. Terus kalau di Medan ada di Klinik Utama Binatma di studionya seksi ansietas ini ya. Nah, kalau dari Bang Hasbi mungkin Ya, gimana Bang? kalau mau ingin berkonsultasi atau berobat bisa jumpai saya di Klinik Utama Binatma di Jalan Osokro Minoto nomor 122. Oh, sama Hafal ya, hafal. Pak Direktur. Mungkin itu saja akhir kata saya mengucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa.